Itu nunjukin semacam inferioritas ya. Kok jadi belepotan gini gua ngomong. Inferioritas, rasa rendah diri yang sebenarnya mereka itu tidak mampu menjual dirinya tanpa backing. Revolusi mental. Oh iya. Mata. Ada revolusi mental. Janji itu. Revolusi mental. Mental. Mental tapi. Eta kabeh kan tina plastiknya di print. Iya. Ya bener. Itu nanti setelah beres kampanye itu kan kamaranakeun eta. Oke, kembali bertemu di Bargama Podcast bersama Ismail, Saya Jai. Wak Jai, Alof. Alof, dan tamu kita sekarang. Nah ini tamu yang menarik bro. Menarik. Tadi si tamu ini namanya Kang Bambang Barnas. Subarnas. Oke. Subarnas. Ya tadi bilang, menang tuh orang pakai topi ya. Jadi identifikasi seniman dia pakai topi teh gini. Jika nonton Tino Sidin. Ya, Pak Tino, bagus. Bagus. Itu bisa itu menang. Oh no. Tapi dia ada filmnya loh. Oh ya, Ada. Kapten Subarnas. Subasa itu mah. Oh iya sorry. Mengbal. 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 Tahun 80-an ya. Sama puluhan asli. Nyawan Nyawan Kamta Subasa. Apa kabar Kang? Ya baik. Baik, alhamdulillah. Perjalanan hujan, Bandung banyak hujan sekarang ya. Ya, Termasuk hujan visual ya. hujan visual. Hujan visual dan hujan kata-kata. Hujan kata-kata. Gimana tuh Kang? Menurut Akang gimana tuh? Dengan adanya kampanye sekarang, ya musim pemilu ini kampanye secara ruang publik ini, Sebagai perupa lah. Gitu. sebagai perupa seperti apa? Ya, ya sebagai perupa sih menarik karena kebetulan saya juga mengamati media-media kampanye terutama media kampanye untuk Pilpres dan Pileg ya sejak 2004 sampai dengan sekarang. Kelihatannya sih ya ada cara komunikasi baik kata-kata ataupun visual atau gambar itu berkembang. Ya. Oh, Ya, ada setiap ininya ada bergeser gitu. Itu satu. Yang kedua ya memang da kerusumna merenya ayeuna teh. Jadi segala rupa ditempel gitu di pinggir jalan, tiang listrik itu sudah jadi kayak pohon kampanye ya. Balatak di mana-mana. Yaitu ruang publik yang sebenarnya juga ada hak-hak publik ya, hak masyarakat untuk menikmati ruang yang bagus, indah, langit yang biru misalnya, ya terpaksa terampas gitu. Jadi saya nggak tahu, mestinya sih memang ada aturan ya. Memang di jalan protokol kan nggak boleh. Ini ada aturan tertentu. Tapi di gang-gang di kampung-kampung itu Pak Balatak. edan balatak. Dan nampak Setiap sareuk-seuk gitu ya. perempatan, sareuk-seuk. Saya bayangkan eta kabeh kan tina plastiknya di print. Iya. Ya bener. Itu nanti setelah beres kampanye itu kan kamaranakeun eta. Betul. Di sampah plastik. Sampahnya luar biasa itu. Sampah ekologis tuh. Sampah ekologis ya. Nah saya penasaran sebenarnya, pengen ngecek juga kemana eta ya. Nya benernya ya. Edan itu. Biasanya kan bisa jadi itu tenda pecel lele itu kan. Ya, tapi kan nggak semua jadi tanda pecel lele, Kang. Jadi tiker-tikeran ya biasa ada yang begitu. Tapi Itu loba pisan tapi bro. sebanyak itu kan. Banyak banget. Tapi saya tadi tertarik ya ketika dibilang apa? Ada perkembangan ya Ya, dari 2004. 2004. Perkembangan seperti apa sih? Positif atau negatif Kang? Bukan masalah positif negatif, tapi kita melihat bagaimana kecenderungan orientasi si para pemimpin itu terhadap masyarakat. Itu yang saya lihat. Jadi begini, pertama pada 2004 itu Pilpres dan Pileg yang pertama secara demokratis pasca reformasi kan ya. Ya. Pemilihan langsung bebas kayak gitu kan. Di situ presiden bisa campaign gitu. Nah, pertama dari tampilan gambar di awal-awal yang masih terus terasa sampai sekarang itu selalu misalnya tampil foto diri nih, Ya. caleg atau capres, itu pasti
di latar belakangnya itu ada tokoh yang Menyertai. Ya, menyertai. menyertainya gitu. Ya saya sih ngebacanya sebenarnya itu semacam ada dalam bayang-bayang tokoh itu. Dalam Atau bahasa- mencari legitimasi dari tokoh ini. mencari legitimasi, atau juga sebenarnya di bawah sadar itu adalah bentuk feodalisme yang tidak disadari. Oh. Karena Kalau- saya ini ada untuk ini atau karena ini misalnya gitu. Oke. Itu sudah perilaku bawah sadar barangkali gitu. Walaupun tujuannya untuk menguatkan legitimasi bahwa saya adalah Part of itu. gitu. Tokoh agama misalnya dulu zaman Gus Dur itu gambarnya Gus Dur, di belakangnya ini 9 gambar Wali Songo. Iya. Ya. Itu Ya. ada seperti itu. Bung Karno sampai dengan sekarang itu jalur itu pasti ada Ya. gitu. Itu yang masih tetap ternyata dari 2004 sampai sekarang itu satu. Kemudian yang kedua ya mungkin karena memang para caleg ini memang bertujuan untuk mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat supaya diterima, maka cara tampil diri itu juga ingin dekat dengan masyarakat kan. Oke. Misal ini sejak 2004 ya, waktu 2009 itu ingat nggak iklannya Wiranto yang jadi tukang beca? Oh iya, Ada. benar. Ada. Ya. Ya. Menyamar jadi tukang beca, pura-pura jadi tukang beca, makan bersama di warteg dan seterusnya lah. Olah-olah kayaknya. Kayak gitu. Kemudian tampil memeluk orang miskin, kemudian nenek-nenek gitu. Itu sampai sekarang masih ada. Itu bahasa yang kedua ya. Kemudian menyangkut pada citra diri yang ingin dipandang orang soleh dan orang baik. Tidak biasa pakai kerudung. Pakai kerudung. Pakai kerudung gitu. Pakai kopiah ini. Kopiah kayak gitu kan. Nah rupanya itu tetap itu ya, ada di dalam dari 2004 sampai 2000 sekarang itu tetap. Dan apa itu maknanya meren ya? Kalau menerima ya bisa dimaknai sendiri bah. Tapi kalau saya sih membacanya itu adalah karakter budaya yang hidup di alam bawah sadar di setiap ini. Kemudian cara tampil capres. Ya. Ya. Secara resmi nih. 2004, 2009, 2014 itu terjadi perubahan terutama ketika Jokowi. Sebelumnya itu tampil resmi Kang. Ya, Ada yang pakai jas, itu. Kopiah. 2014 Jokowi itu menggunakan baju kotak-kotak. Oh. Itu di surat suara loh resmi. Iya, betul. Baju kotak-kotak. Artinya dia ingin merubah citra citra Kekakuan ya. kekakuan menjadi citra merakyat. Makanya waktu itu Lebih santai. slogannya kan Jokowi adalah rakyat. Kan kalau nggak salah ya. Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Itu 2019 itu thinkingnya. Enggak, 2014 Kang. 2014. 2014 ya? 2014. Dia bajunya kotak-kotak dan itu tampil di surat suaranya resminya begitu. Ya. Nah, Itu kelanjutan dari ini loh, dari Jakarta. dari Jakarta. Nah, di situ ada perubahan tuh. Saya melihat di sini rupanya ada mulai kesadaran yang lebih egaliter, tidak kaku kayak gitu. Nah, 2019 ya relatif sih masih sama, tapi titik awal mulai egaliternya para capres itu di 2014. Ditandai dengan yang itu, cara tampil. surat tampilnya. Tapi kalau tadi ya indikasi pertama ketika di belakang mesti ada gambar tokoh. Itu kan tadi mungkin dibilang tadi kan alam bawah sadar bahwa mereka perlu semacam backing. Backing. Nah, di satu sisi juga kan itu nunjukin semacam inferioritas ya. Kok jadi belepotan gini gua ngomong. Inferioritas, rasa rendah diri yang sebenarnya mereka itu tidak mampu menjual dirinya tanpa backing. Bisa dibaca seperti Iya itu. kan? Bisa dibaca Jadi seperti apa emang itu ya? Bahwa saya tuh di belakang gua ada sini nih. Tapi di sisi lain yang tadi poin 2 tuh, tapi saya dekat dengan kalian. Ini kan agak-agak sebenarnya agak-agak kontradiksi ya. Paradoks lah. Gitu. Nah, ini yang menurut saya agak aneh tapi kayaknya lazim di seluruh Indonesia seperti itu ya. Ya itu dia, makanya sebenarnya ketika saya melihat fenomena
pencitraan para caleg di media kampanye Baliho itu, mungkin juga di media sosial juga hal yang sama. Mereka itu sebenarnya kan produk cerminan dari budaya masyarakat kita. Masyarakat kita memang seperti itu kan. Iya betul. Feodalistik, kemudian butuh backingan. Naturalnya begitu. Iya, jadi itulah produk masyarakat kita. Orang teh sok ingat kalau masuk ke satu rumah makan atau rumah toko etnis tertentu lah nya. Sok masang foto CPM teh. Kasian. Mesieun anjir. Lah dina mobil, dina motor juga sok kan kadang-kadang aya jualan stiker keluarga Polri misalnya. Polri, terus pasang emblem non teh tentara gitu ya. Aduh ampun. Sama aja lah kira-kira perilaku ininya, mentalnya gitu. Kayak ini juga Bang. Di visual itu makin gelar teh gelarna naon ya. Kajian lah gelarna ngaseutik nu penting mah ya gelar. Haji-haji pun dipasang gitu kan supaya menunjukkan religiusitas gitu kan. Iya. Itu kan syukur mah sarawe jeung mengiklankan diri di pohon-pohon yang kesedot WC gitu nya cari jodoh gitu. Ya, tapi kan kita bicara ini ya juga pola kampanye nih ya, pola kampanye. Kan ada 3 hal tuh. Yang pertama dikenal, disuka, habis itu dicoblos kan. Ya. Nah, yang jadi ini catatan kita nih sekarang kan cara mereka mengenalkan diri. Ya. Nah, beberapa tuh emang berpatok pada gambar-gambar ini. Kan sebetulnya masih banyak cara untuk bisa mengenalkan diri. Ya. Dan terkadang orang juga nggak tahu siapa lu ini mah. Ya ada fotonya atau apa. Oke tahu, tapi nggak tahu programnya kan repot. Nah, itu yang kadang-kadang kita sayangkan tuh Kang. Iya. Memang para caleg sendiri mestinya memang sudah dibekali dengan kecerdasan sosial bagaimana Seharusnya ya. Harusnya begitu. Jadi nggak ada dadakan dia mah. Oh, aya peluang jadi ya ditawaran misalnya di kampung saya gitu ya. Ah ya caleg dia tawaran daik tuh nya sok sakitu. Jadi kayak gitu. Miluan gitu. Miluan. Tiga tarkam deh. Gitu. Tapi kalau dari sisi artistik lah gitu. Dari 2004 tadi sampai ke sini ada nggak sih bahwa ini semakin punya estetika? Gini, kalau yang Pilpres itu saya lihat sih standar ya, karena mungkin juga sudah Aturannya memang gitu. sudah ada desainernya. Ya dropping dari pusat lah. Kayak gitu. Nah, yang rame itu rame visual gitunya. Nano-nano itu yang caleg-caleg itu loh. Caleg untuk tingkat kabupaten gitu, caleg untuk tingkat provinsi, karena banyak juga yang membiarkan inisiatif dari tim suksesnya untuk merancang sendiri. Iya. Kata-katanya gitu. Sesuka nawe. Gitu. Jadi ya begitulah, kumanya balatak juga sih. Nah, cuman ada yang menarik. Sekitar 2004 apa 2000, sekitar itulah ya. Dulu itu waktu Obama jadi presiden, tampilan visualnya itu kan nggak foto. Jadi dibuat grafis gitu ya. Iya. Nggak foto real gitu. Oh iya yang warna-warni itu. Warna-warni. Tetap pengaruh ke orang. Obamaan gitu. Ada itu. Yang seperti Sampai kita juga terseret-seret beberapa caleg untuk ikutan begitu ya. Iya. Anjir berarti. Tapi repotnya kadang-kadang kamuflase yang gitu Kang. Wajahnya nggak begitu, dibikin lebih cakep kan kalau seandainya itu bentukannya grafis atau ya Wajahna kolot di orang-orang gitu. kalau di orang-orang ya itu penipuan publik juga pada akhirnya kalau yang Itu pernah seperti itu. kejadian itu. Nah. Jadi di baliho di posternya kan gelis gitunya. Dan dia nggak pernah kampanye. Begitu terpilih yang tampil beda. Nah, itu kan Kalau nggak salah pernah sampai dituntut. Oh iya. Iya, dituntut secara hukum penipuan publik. Iya penipuan publik. Karena yang tampil itu bukan dirinya. Entah dia ngambil dari mana gitu Iya. kan. Ya Itu kan bodor pisan itu. Jadi emang harus ada aturan bakunya sebetulnya ya. ada standar Ada standar mungkin. Ya tampilnya kayak harus- sekarang ada baliho gambar caki gitu kan. Ya. Sementara kita nggak tahu nih siapa tokohnya gitu. Iya. Iya. Jadi meureunnan kudu aya aturan nu jelas teh nya. Tidak boleh meretouch gambar menjadi lebih baik gitu nya. Ya, seolah-olah ngorak gitu nya. Padahal lempangna digusur gitu. Seolah-olah sehat padahal engap gitu. Ya. Iya. Dan
pola aturan tuh harusnya ada kan. Iyalah. Di mana harus meletakkan, di sini boleh, di sini nggak boleh. Atau kalau gue sih mikirnya dibikin di satu area aja yang kampanye, ada kampanye yang foto-foto tuh di situ aja, bisa seperti itu nggak ya? Kayaknya menarik kalau bisa gitu ya. Juga di Jepang gitu ya. Jadi apa balatak? Ada satu area atau kawasan blok enggak lah didinya sok kampanye erek naon wae segala macem. Tempatnya di satu titik sehingga orang juga bisa fokus kan. Kasih kapling we nya, ini kapling partai ieu, ini kapling partai ieu. Iya. Tapi kan kudu gede pisan tapi Oh emang. Karena kan partai kita banyak ya. Ya, partai banyak dan calegnya banyak. Anjir. 5 tahun sekali lah. Iya. Daripada ayeuna dengan balatak seperti itu sebenarnya merugikan caleg juga. Iya. Karena dengan begitu banyak orang malah jadi nggak punya perhatian. Ya nggak fokus. Nggak fokus. Pada saat di parapatan. Pot loba pisan. Aya nu gede, aya nu kecil, aya nu warna-warni kan. Rugi itu. Malah akhirnya jadi bukan visual, jadi nama yang aneh-aneh yang bisa kepilih kayak juga tadi tanya. Jadi akhirnya bobot maksimum. Nama caleg Dono Kasino Indro anjir edan. Tilu pelawak di Jimi Hendrix bukan gitaris. Cikurang teh. Ya sampai akhirnya kan nggak terbaca apa yang menjadi slogan dia ya. Padahal ada yang menarik tuh, BBM gratis untuk mobil listrik. Misalnya gitu kan. BBM gratis tuh untuk mobil listrik. Bener aja. Nggak terbaca. Anu slogan anu dicokot tina singkatan ngaranna sendiri. Oh banyak. Karena kan usum pisan. Iya, dijieun we gitu terus maknanya naon gitu. Apakah itu sebuah janji politik atau enggak? Teuing pokna kitu we gitu kan misalnya ngaranna Teni gitu. Tena naon, naon kayak gitu. Ya. Misi saya ini gitu. Anjir edannya sebagian ka nanti dia berupaya untuk meyakinkan orang. Tapi juga apa namanya itu juga sama dengan menjebak dan memaksa kita untuk melihat itu sebagai sebuah mun urang mah gitunya ningali anjing itu keburukan gitunya bukan sebagai sebuah keindahan atau sebuah Karya gitu lain yang menarik atau kalau seperti singkatan nama yang dibuat-buat gitunya sehingga itu apa itu bisa nerap itu kan bagi kita mungkin ya yang di perkotaan gitunya melihat bahwa iya mah kudu leuwih cerdas gitunya mendekatina gitu. Tapi juga aku tidak masyarakat di bawah kita juga sebetulnya sudah lebih cerdas gitu. Kalau mereka hadir pun tidak sekedar minta saran datang mungkin atau sarana diayakeun ku anggota dewan mah gitu. Itu mah kan bagian dari pemerintah gitu ya. Anggota dewan mah hanya mengusulkan, hanya mengusulkan gitu. Nah, itu sebetulnya yang harus disampaikan kepada masyarakat ketika dia berkampanye, bukan memasang baliho segede-gede ablag gitunya. Cuman begitu terpilih culang cileng gitu naonnya orang teh itu deh kumaha. Ya, aku mikirnya juga kekhawatiran itu sebenarnya terus terang aja ya. Ya. Dengan cara komunikasi seperti itu kan sebenarnya kita bisa menangkap di balik cara dia tampil fotonya itu kemudian kalimat atau kata-kata yang muncul kita kan bisa yang masyarakat bisa ngukur lah. Kalau ieu teh kieu ada grade kan gitu. Ya. Nah, tapi ketika dia jadi jujur saja sih ada kalau ya calegnya kemanggilnya gitu. Ya. Padahal manehna kudu mikir tentang aturan kan? Ya. Karena di DPR itu kan regulasi. tapi masih ya, kalau menurut Akang ya dengan pola seperti ini yang poster baligo sebanyak-banyaknya itu masih relate gak dengan kondisi sekarang? Kan bisa aja sekarang udah media sosial berkembang kan cara pengenalannya tuh bisa lewat cara lain yang mungkin lebih bagus, nggak mengganggu ke visual masyarakat, nggak mengganggu ruang publik. Ya. Apa ada cara lain atau ini emang harus begini di pola di masyarakat kita supaya orang kenal sama. Kelihatannya masyarakat sendiri masih membutuhkan itu ya. Dalam pengertian gini, para caleg-calegnya itu memandang bahwa caranya harus begini. Jadi tetap merasa bahwa saya harus bikin baliho, bikin poster gitu di mana-mana semakin banyak karena tidak semua juga masyarakat yang kan kita masih ada generasi baby boomer ya kene gitu kan, generasi kesini masih ada tidak semuanya. Flower generation aya kene dan mereka lah sekarang ada di posisi
penentu dan pengambil kebijakan, Ya, ya. ya kan? Sebagai pemimpin, sebagai leader. Tapi kelihatannya sih, kalau saya cek terutama di anak saya, di teman-temannya gitu, udah berbeda tuh. Ya. Udah nggak ngaruh itu. Udah nggak ngaruh. Langsung nggak ngaruh. Kemarin punten, saya tunjukin itu. Ada caleg, bunyi kalimatnya begini. Selain cari suara, juga cari istri. Gimana pandangan kamu? Ya ilfil sih. Udah yang milih makanya. Ilfil gitu. Ya itu pandangan yang mudah. Ya, tapi kan ada, jadi kan ada ininya juga. Yang dikejar itu sebetulnya sensasi kan. Iya. Ya. Sensasi itu yang membuat orang ingat terhadap apanya itu. Betul. Sensasi yang dibuat tuh. Ya kayak gitu dia membuatnya dari situ sehingga orang ingat, wah itu yang gitu tuh ngomong ini. Nah, itu menanamkan ke alam bawah sadar orang nama dia kan, foto dia. Makanya ada juga yang sampai foto dirinya itu tampil dibalik tah. Ya, ya, ya. Iya. Sebenarnya ingin menanamkan berkesan, ya kesannya apakah positif atau negatif meureun teu dihitung oge nya. Pokoknya Ya, mah berkesan heula weh gitu. Ya, ya. Cuman kan ada masa kampanye 1 bulan masa kampanye teh. Sebulanan. Bulan. Sebulan ya. 2 bulan ya. Nah, sebenarnya dalam waktu sebulan itu dengan cara tampil seperti itu untuk membangun citra positif kan relatif tidak cukup ya. Tidak cukup. Terlalu singkat. Ya memang mestinya sih ke masyarakat itu dibangunnya bukan hanya pada masa kampanye. Sebelum kampanye kan harus sudah hadir di masyarakat. Ya. Betul. Bukan hanya menyodorkan visual di akhir-akhir Bukan gitu. hanya menjorkan visual. Gitu. Tapi emang perilakunya harus kelihatan. Gagasannya tuh terlihat dari perilakunya juga. Attitude-nya harus kelihatan. Pola kerjanya juga harus kelihatan. Setidaknya kan gitu. Jadi Ya, track recordnya. investasi politik di Indonesia kan nggak begitu. Ya itu. Kalau kita lihat ya di luar lah gitu. Itu kan mereka memang meniti dari bawah. Mereka mengenal betul masyarakatnya. Iya, iya. Di komunitasnya kan. Iya. Mereka membangun sehingga keterpilihan mereka itu karena orang sudah tahu apa yang dia kerjakan. Jadi kalau yang dibilang lihat track recordnya benar pisan. Betul. Itu. Betul. Kalau sekarang kan kalau tadi ya dari Ujuk-ujuk pertama aja. keterkenalan, artis mah paling laku. Iya. Benar. Ya kan? Sementara apa yang ada di kepala dia nggak ada yang tahu. Fungsi dia nanti pada akhirnya ketika di Legislatif. di legislatif nggak ada yang dia Kapabilitas perjuangkan. dia sebagai legislasi itu mumpuni nggak kan juga. Iya. Ya. Inilah menurut saya itu kan kegagalan pendidikan politik kita. Ya. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan seperti tadi udahlah pasang bombastis. Baliho dengan ya katakanlah mungkin tadi supaya diingat meskipun aneh. Dan buntut-buntutnya serangan fajar deui. Iya. Gitu. Jadi kalau kita bilang politik kita penuh dengan polusi, ya beginilah. Karena semua mau dibangun dengan instan, nggak ada proses. Dan tokonya jadi ada banyak yang ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk jadi Yang sahanya, ujuk-ujuk. Tapi Ujuk, itunya jadi- poster baliho panglobana. Kayak gitu. Jadi mewakili rakyat tuh akhirnya gitu. Itu. Dan kita nggak tahu siapa orang itu kan. Iya, betul. Nah, makanya kembali lagi kalau tadi kita sampah visual. Yang tadi kan dibilang itu kan sebenarnya merampas hak kita, Betul. ya kan untuk ini. Nah ini yang mungkin kita juga belum di negara lain juga begitu ya. Nah itu sebuah pertanyaan gua juga. Gua belum pernah ngelihat seperti itu ya. Tapi kalau nggak salah memang di Jepang itu nggak ada di jalan-jalan pasang-pasang begitu katanya nggak ada. Di Amerika juga pas campaign aja kan adanya. Iya. Ketika kampanye besarnya dan biasanya di indoor mereka itu juga. Ya atau kan mereka gini, mereka itu kampanye di satu tempat katakan di lapangan apa. Oke lah mereka bawa-bawa Ya, itu ya, kan gitu. Lalu orangnya pidato gitu-gitu. Ya, Ya setelah itu nggak ada lagi. Iya, betul. Selesai gitu. Nggak ditempel di tiang listrik Jadi atau di orangnya pohon. benar-benar hadir. Iya. Kan kalau kita mah orang seperti tadi kan terjadi penipuan publik tadi, orangnya tidak pernah hadir. Ya. Iya. Tuh. Bahkan ada kejadian tuh lucu nih di Jawa Barat. Nama dia itu mirip dengan artis. Artis. Iya, iya. Ya kan? Oh. Oh, jadi dia waktu pasang baliho itu nggak pakai foto. Oh, ditulis namanya. Nama unggul. Mirip banget dengan artis gitu kan. Terpilih dia teh. Begitu terpilih orang kaget. Eta lain si eta nama. Kan? jebakan Batman tuh. Iya. Kejebak. Makanya katanya ada juga tuh yang sengaja mengubah nama. Nah, itu ibarat menjual kucing dalam karung kan? Ya, akhirnya begitu. Jadi orang-orang tuh terbiasa sama covernya aja bentukannya, tapi tidak terbiasa dengan gagasannya.
di caleg-caleg sendiri tidak ada mungkin yang memberikan gagasan-gagasan ya. Ya. Kalau ada pun mungkin sedikit. Nggak ada. Ketika mereka ya berkunjung ke masyarakat, Sosialisasi. sosialisasi dirinya bukan sosialisasi programnya masalahnya terkadang itu kan. Programnya mau apa aja sih, kedepannya gimana kalau saya terpilih gua akan mewakili ini, wah apa segala macam. Nggak ada. Kurang Kalau sekarang terlihat yang seperti yang itu. paling gampang mah naon gratis itu aja. Yang paling banyak. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kita pilih dia tuh mau apa? Emang gratis itu Dewan kan nggak bisa ngeluarin duit untuk menggratis-gratis. Betul. Pemerintah yang itu. Ya, makanya Dibobodo orang teh. makanya tadi kan aku bilang Dewan mah tidak bisa membangun jalan, membangun pasar gitu, kecuali dia kan memang hanya memberikan rekomendasi lah ya, kebijakan-kebijakan gitu. Makanya orang kayak ganti ngaranna JKW we. Naon eta? JKW gitu. KW hiji, KW 2, KW 3 gitu. Ada kita orang. Terus jadi dari fenomena kita seperti ini ya, sebagai penggiat pemerhati apa seni lah gitu. Apa sih yang membuat kita harus sebenarnya lebih concern dari hal-hal seperti ini? Kayaknya dari tahun ke tahun kan ya begitu aja. Ada perubahan ya. Ya, Dari sisi artistik enggak, dari sisi janji atau misi Enggak jelas, nyampe ya, gitu kan. gitu. Tapi mereka itu bersikap seolah-olah dekat dengan rakyat, ya kan? Sementara hari-hari mungkin kita tidak pernah melihat itu. Nah kalau sekarang kan Pilpres salah satu yang agak berbeda dibanding yang standar-standarnya itu kan Ganjar yang ketika dia dipeluk oleh nenek-nenek Ya. dan itu real terjadi. Real terjadi. Nah, saya lihat juga ada caleg penampilan mah perlente. Ah ini mah yang nggak suka belusukan, dipeluk juga sama kakek-kakek. Tapi lu untuk para ruguh gitu kan? Ya. Ya, Nah, jadi apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari dari sini? itu kan penipuan publik kan ya begitu. Iya, bagaimana juga balik pada kecerdasan dan kesadaran politik ya, menurut saya. Makanya tadi saya bilang untuk di Pilpres itu cara tampilnya, cara penempatannya itu sudah standar ya, menarik. Kemudian ya tidak jadi rudet gitu ya, gitu. Itu bagus karena memang ada desainernya di situ, kemudian yang merancang kampanyenya juga sudah ada, kayak gitu kan. Artinya bagus lah gitu. Nah ini yang jadi soal ini kan yang para caleg-caleg yang tiba-tiba muncul itu, jangan-jangan saya sendiri bertanya, jangan-jangan para caleg itu juga nggak membaca ketentuan-ketentuan bagaimana cara berkampanye, jangan-jangan. Gitu. Karena tampil dengan cara Karena kejadiannya begitu kan? Iya. Ah, terjadinya seperti terlihat. Jadi dia berasumsi saja, berpersepsi bahwa kudu jigana kudu kieu karena masyarakat ingin seperti ini. itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi menurut saya ini akan susah karena gini. Ini kan kayak fenomena nonton layang, Kang. Iya. Nonton layang itu kan gini. Hayang deket, hayang pahareup-hareup, hayang hareup, panghareupna, hayang nangtung nu di tukang paduli teu kahalangan oge. Seperti itu kan? Jadi wah, Tumpuk-tumpuk ya. tumpuk-tumpuk dan itu terjadi. Bagaimana cara mereka memasang baliho, spanduk, itu pak tumpuk-tumpuk, air nu disobek lah. Sebenarnya kan airnya jadi runtah Ya. gitu. Itu ya fenomenanya masih seperti itu sih menurut saya. Tapi satu hal yang Walaupun tidak enak ya secara visual. Satu hal yang menarik tadi ini kan menjadi pada akhirnya ini kan jadi barang bekas. Iya. Kalau seandainya itu tidak bisa dipakai lagi, itu kan jadi sampah. Sampahnya sampah plastik ini mau dikemanain kan? Oke sebentar. Itu jadi persoalan. Sebentar sebelum ke situ. Ya. Saya jadi kepikiran. Kayaknya kalau ada satu model lah ya. Iya. Nah, oke. Satu model misalnya di Kota Bandung dari siapa gitu. Pilih aja satu lokasi, kalian ngontrak meureunnya. Bek seluruh kampanye ieu didinya gitu. Jadi Lapang model. Stadion Siliwangi gitu ya umpamanya. Misalnya Gede gitu ya. mungkin itu bisa bagus karena itu bisa justru ketika dikumpulkan itu jadi dijadiin instalasi juga halusnya. Menarik. Ya. Lebih Sehingga orang bisa menikmati itu gitu, disediakan kursi, dikasih lampu, mungkin ada Orang bisa menikmati ada gitu kan. audionya gitu. Bisa menikmati. Jadi model gitu. Mungkin kalau dibuat model gitu menarik. Oke. Iya bisa jadi. Terus semua visi misinya di ini ditulisin, dipaparin. Barangkali ada
ada wall gitu ya, wall apa screen wall gitu ya. Iya, dari mulai screen wall sampai dengan media print Ya. ada di situ. Itu nanti dikeluarin visi misi Iya, ya, keren. Kasino intro gitu kan. Iya. Terus dia lagi speed tong lobat tong lila teuing lah 3 menit gitunya atau ya 3 menit kebanyakan 1 menit gitu kan. Jadi ada ruang mereka untuk berkampanye khusus gitu kan. Iya. Di satu area tertentu lah. Tapi ya mungkin kan kekhawatiran mereka ya masyarakat tuh tidak tertarik untuk ke sana. Sementara kan mereka sedang menjajakan dirinya nih, diobral di mana-mana gitu. Sampai ke gang-gang juga dipasang gitu kan. Nah, itu kan jadi begitu nanti di surat suara tak dikenal kan semuanya. Mana sekarang nggak pakai foto lagi. Iya. Kalau sebenarnya itu kan yang di gang-gang itu kebanyakan sih untuk tingkat kabupaten ya. Ya pasti yang untuk DPRD lah. Karena wilayah ininya kan kecil ya. Ya. Kalau misalnya bisa dibuat ada satu model ya untuk tingkat kabupaten ini di sini bisa juga saya kira. Nah, makanya nih siapa yang berhak untuk modeling ngatur itu? Perda ya. Perda. Harusnya membuat Enggak itu jadi cek istilahnya menyeni merenya. Ini dan fair jadinya orang bisa lihat betul kualitasnya seperti apa gitu loh. Dan dia menikmati betul tampilan visualnya, slogan-slogannya, janji-janjinya dinikmati, bisa minum kopi, duduk di situ, sediain terus kursi. iya nanti adu kreatif teh di Aduh dunia. kreatif, iya. Inilah keterlibatan para ini kan, Betul. para orang yang memiliki Ini mah itu kan. Ini mah barbar kan? Ya barbar pisan. Video tumpuk video dirobek lah, inilah. Waduh. Nih udah ada nih satu ditempel lagi di sininya. Terus yang ini marah tempelin lagi tumpuk-tumpuk. Itu Barbar. kayak di yang di simpang Supratman itu. Aduh. Bahkan itu kan ada juga berita yang kecelakaan motor gara-gara. Oh iya, Dia bendera. baliho Baliho. jatuh. Lagi naik motor, baliho jatuh. Namun Hantam gitu dia. komplainnya ke mana Kang coba? Itu. Ke asuransi mana? Makanya, apakah ke Pemda, tapi kan itu urusan yang masang cenah partai atau si caleg kan. Si caleg no gitu ingku mah tah. Dah. Itu Apa para weh, rubuh. cenah paling gitunya. Dalam lain KB gitu mah katanya. Ya udahlah takdir. Tapi halus oge nya lamun Ending-endingnya gitu. ieu nya nyeun setelah pencabutan itu atau sebelum pencopotan atribut partai atribut kampanye gitu ya, kita bikin lomba paling kreatif untuk merecycling itu gitunya. Minimal jadi tas belanja lah. Bisa juga itu. Minimal jadi atau orang nyeun tendanya. Oh, sama inilah Ganjar lah, Ya. tim Ganjar supaya kelihatan. Ya, memang itu kan komitmen pada lingkungan ya. Iya, betul. Gitu. Ya, coba aja. Minimal bisa nutupan kandang meri gitu kan. Ya apapun lah gitu. Yang pasti itu jangan sampai kemudian jadi Sampah yang tidak berguna. Ya. Belum terus jadi non teh teu bermanfaat oke gitu. Iya, dibakar itu asapnya juga kayak Ya, asap itu plastik kan, lebih bahaya juga. bahaya banget itu. Iya, tapi di sini jadi kayak saya jadi mikir-mikir ya. Ini jangan-jangan ini menunjukkan karakter dari caleg atau apa gitu. Betul. Bahwa mereka sebenarnya sampah. Wong, nyampah, lu nggak rapi gitu kan. Estetika nggak itu, nggak bagus. Setelahnya pun lu nggak urus. Karena nanti kan itu Nggak Satpol peduli, PP kan? yang bersihin kan. Nggak peduli. Nggak ada peduli mereka. Peduli. Jadi Pokoknya lu jadi ke heula. situ ke ruang dewan teh nyampah gitu loh. Kan ini secara filosofi bawah sadar gitu. Oh, mereka ini sendiri sebenarnya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Bisa jadi. Betul. Ya kan? Jadi masyarakat pun ya udahlah terserah lu gitu. Nah, ini yang seharusnya kan gimana sih nunjukin ya bahwa saya dari perilaku yang sesederhana itu pun. Betul. Tapi benar kata Kang tadi harus ada yang nyontohin. Iya. Harus Akhirnya ada model. harus ada model. dibuat Harus ada model. Ya yang paling gampang aja lah setiap kali habis kampanye itu kan sampah itu berantakan pisan kan. Yang kita lihat tuh orang Jepang yang gila ya. Jadi habis pertandingan Piala Dunia itu Oh, bersih. mulungan tanya. orang Jepang itu sengaja datang bawa kantong besar, dia mulungin itu. Jadi stadion bersih. Ya. Padahal itu mah bukan di negara dia. Betul. Gelo. Kepedulian ya. Iya. Ya ini yang saya concern betul gitu. Sebenarnya ya sebut sajalah disiplin, kemudian etika, etos itu kan sebenarnya dibangun bukan dari hal-hal besar kan. Ya. Tiletik. Sangat sederhana, Iya. bener. Cara nyimpen sendal, Ya. gitu. Lamun ningali gelas rada miring saeutik dibenerkeun, hal seperti itu tuh.
Aing Jumatan ningali sendal selingkuh. Ya Allah, kok bisa gitu. Kadang-kadang parkir motor teh set we di hareupeun jalan gitu. Iya, iya. Untuk halangan batur. Itu penting batur mah gitu. Itu penting batur mah. Betul. Itu masih seperti itu di kita. Aduh. Dan ngerubah hal kecil untuk menjadi sebuah etos dan kebiasaan itu nggak Gak gampang ya. Kan cuma kamari revolusi mental. Oh iya. Mah tah. Ada revolusi mental. Janji itu. Revolusi mental. Mental. Mental tapi. Tapi enggak mana. Tapi dari 2004 mengamati, pernah nggak melihat baliho atau spanduk apa gitu yang keren gitu? Pernah nggak? Ya dari sisi apanya lah, tidak harus indah Ya, gitu ya, tapi ya cara menyampaikan, cara menyajikan, bahkan event warna gitu ya. 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 Gitu. Ada ya, yaitu kalau pilpres semuanya sih bagus-bagus ya. Simple sih mereka tuh. Nggak rudet lah. Nggak rudet. Ya itu di apa, Caleg-caleg yang problem ya. caleg-caleg yang problem kan. Kalau yang pilpres mah udah bagus. Menurut saya ya. Tapi sejauh ini dengan visual seperti itu, berapa persen efeknya masyarakat terpengaruh untuk memilih dia gitu loh? Pernah ngamatin nggak tuh Kang? Nah, Ada nggak? Ada riset tentang itu nggak? Saya belum Saya pernah baca tentang itu ya. Jadi belum ngeriset untuk ke situ. keterkenalan seseorang kan itu nomor satu ya. Iya. Ya. Tahu. Sementara kan seperti adalah caleg di Jawa Barat nih yang saya lihat itu paling banyak Bandung teh. Oh, iya. Itu dulu anak menteri lah dulu kan. Saya tidak tahu, bahkan lupa bahwa dia dulu pernah berkasus kan yang sampai ada kematian gitu. Tapi begitu muncul dia paling banyak. Ya. Dan menurut survei cenanya cukup tinggi. Keterkenalannya. Dan itu untuk di pusat kan? Iya, untuk pusat. DPR pusat keterkenalannya. Nah, saya pernah juga cerita dengan teman-teman yang cukup memperhatikan lah cara-cara berkampanye, masih efektif cenah. Tapi itu yang saya tunjukin ke anak saya itu dan beberapa temennya, tahu loh kasus itu. Nah, mereka baca. Ya. Akhirnya nggak buta juga ya tentang masa lalu seorang caleg gitu. Ya kan mungkin anak-anak yang Gen Z sekarang ini kan gampang untuk tracingnya tracer ya. di Google kan. Mereka pada tracing tuh udah biasa kan masih seperti ada. itu kan. Oh sih kayak gitu. Iya masalah Ya. gitu. Nah jadi ini pemilih generasi muda lah ya, swing voter atau yang memula, kayaknya mereka punya cara sendiri deh. Untuk tahu ya. Untuk tahu. Para caleg ini tahu juga cara mendekati mereka, tah eta kan. Nah, Ya. Itu yang kemudian kan caleg-caleg ini kan generasi ini generasi kolonial deh kan. kolonial. Tapi mungkin setelah ini Nggak nyampe ke sana. apakah ini masih efektif atau enggak, zaman nanti akan merubahnya sendiri. Betul. Ya. Saya prediksi saya ini akan ada terjadi perubahan di 2029 nanti. Ya. Cara kampanye, pola kampanye, karena di situ generasi mudanya itu sudah mulai tampil. Ini kan generasi umur 40-50 ya. Ya. Nah, mereka masih hasil edukasi tahun 80. Imbas tuh sama yang Itu sebelumnya. nanti akan ada pergeseran. Kesadaran estetikanya, kemudian kesadaran sosialnya juga beda. Iya. Dan mereka juga udah tahu tidak hanya dengan baligo atau itu aja, mereka dapat medsos sekarang mungkin punya kekuatan lebih kan. Iya. Mungkin ada nanti aplikasi lain lah yang Ya, atau bentuk apps atau Betul. yang lebih berkembang Nanti tidak muncul apps. tidak sekedar Instagram, TikTok atau mungkin aya deui nu lain gitu. Ya. Yang lebih efektif gitu kan. Nah, tapi pengamatan dilakukan mana? Di Bandung saja, Jawa Barat, atau juga sempat? Saya kebanyakan sih di Bandung, Kang. Ya. Karena kan sambil kerja sambil kukurilingan gitu ya gitu. Ya walaupun kadang-kadang keluar kota saya ambil misalnya ke Sukabumi, ke Purwakarta, Ciamis, sambil lewat saya ambil, saya foto. secara umum mah parah ya. Secara umum ya Parah. kira-kira sih karakteristiknya sama lah. Iya. Masih tipikal lah gitu. Tipikal gitu Ban. Makanya warna pasti ngikutin partai gitu kan. ya, Gitu-gitu aja. Gitu. Ada di belakangnya mun tokoh siapa? mun teu gambar maung gitu Siliwangi gitu kan. Tapi sebetulnya mungkin ya as a visual no problem lah, itu kan ada permasalahan taste orang itu di sana misalnya seperti itu, atau cara mereka untuk memperkenalkan diri. Yang problemnya itu kan di mana mereka menempatkan itu yang jadi persoalan sekarang. Itu juga satu persoalan. Yang sembarangan atau mengganggu
ya di pohon dipatokin gitu kan, terus di persimpangan jalan apa kan kadang-kadang juga mengganggu orang, bisa akibat kecelakaan yang kayak Itu tadi. dia. Nah, yang itu sebenarnya merampas hak publik. ya itu yang paling parahnya lagi. Itu merampas hak publik. Kalau Tapi kan publik tuh bisa nanaon lah ini. Ayeuna lamun Kita komplain ke saya. komplain kumaha. Ayeuna misalnya etek diturunkan, saya nggak suka ini karena menghalangi pemandangan saya. Oh nya, Dicarikan. kayak eta sahanya caleg di partai naon gitu nya. Jadi dia ini kan trotoar tuh haknya pejalan kaki gitu. Oh iya iya. Dia palang gitu ya. Malang kita anjir. Tolol ya juga. Sampai ada yang kakinya ke jalan. Iya. Itu, aduh. Jadi kan Kan itu sebenarnya yang pejalan kaki itu berhak untuk meruntuhkan Iya. itu kan, Iya, iya. membuang itu. membuang itu sama dengan pejalan kaki bisa memprotes ketika trotoarnya dipakai oleh pedagang kaki lima gitu kan. Iya. Sama haknya gitu. Kalau itu tuh waktu itu kan simsalabin Kang. Oh. Kan? Hari ini jadi ketua kan. Ya ya. Besoknya langsung Ribuan di mana-mana. ribuan ada di mana. Mungkin yang masangnya kajen teuing kata dia mah tinggal pasang. Kemarin Bisa gitu. gitunya baturnya. Ya, bisa batur. Iya, jadi langsung ber. orang mariwe. Dan satu hal ya, yang dari dulu kan sudah dibikin aturan tuh, bahwa yang namanya poster apa kayak itu nggak boleh dipaku loh ke pohon. Harusnya ya. Itu udah ada aturannya tuh. Ya. Tidak boleh dipaku ke Tapi pohon. masih aja. Nah, ya masih. Masih Dan aja. ya seharusnya kan itu kan kewenangan dari Pemda ya. Mereka sebagai penanggung jawab dari kota gitu. Ada dinas apa sih, dinas Iya, pertamanan. pertamanan. Ya. Pertamanan. Iya. Dinas pertamanan Itu kan aset mereka. Sangat gitu dipaku ke pohon. Iya. Kadang-kadang mereka tertibnya tapi tergantung. Wah ini harus dipindahin nih karena nanti ada si Anu yang mau lewat. Nah, itu kan repot juga kan. Ini pindah ke situ, ini pindah ke situ kan. Ada kasusnya yang di Jogja juga gitu kan. Di Jogja apa di mana gitu? Ya daerah Yogyakarta. Jogja ya. Nggak boleh pasang Bendera. bendera ini karena presiden mau lewat gitu kan. Waduh, gue bilang. Ya, takut matanya kelilipan ya. Kayaknya sudah mulai alergi terhadap sesuatu. Kayak sebegitu takutnya sama Iya. bendera gitu kan. Ya, jadi kan ya akhirnya kan nggak fair-fairan ya ini ya, kembali lagi kita tarik ke yang kemarin-kemarin bahwasanya ini aturan tuh mungkin sudah ada. Aturan nggak mungkin dibikin goreng gitulah aturannya. Tapi kan pelaksanaannya ini yang paling penting. Itu kan? dia yang saya bilang kayak nonton wayang itu loh Kang. Iya iya iya. Hayang iya. Pak hareup-hareup, Iya. hayang Pak muncul-muncul, nangtung kajenting di tukang kehalangan. Mentalnya kayak gitu. Iya, iya. Itu dalam cara memasangnya kan gitu. Terus dina aturannya temenang gitu tapi yang ngatur untuk itu tuh Nggak juga konsisten. nggak konsisten. Ya controllingnya kurang. Controllingnya, yang ngaturnya. Kumaha na we, kumaha sadigajihna gitu kan. Atau sadundungan gitu, jadi urusannya dundungan lain konstitusinya. Jadi sanepina we, nepina gajihna sebutan ka Perbo, nya geus we Perbo isuk Kamis Jumat Sabtu mah teu lah gitu. Jadi Itu tapi menarik ya. Tadi ketika mencuat ide bagaimana sampah dari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, Betul. bernilai guna Kayaknya gitu ya. menarik juga nih. Iya, ya. Nah, ini kalau Bisa misalnya dicoba sih menurut saya. Pemkot atau Pemda sudah punya pemikiran ke arah sana, ya tentu lebih baik ya. Ya, ya. Meskipun yang kemarin-kemarin ya mata kita juga sebel ya ngeliat gitu. Tapi ya jangan juga udah kita dikacaukan pandangan kita oleh yang jorok-jorok kayak gitu. Setelah beres ini juga makin jorok lagi gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ini menurut saya tuh gagasan menarik nih. ya. Mungkin bisa kita coba ya digulirkan lah gitunya. Ya. Yuk baliho-baliho ieu teh daripada jadi runtah gitunya. Ya. Orang bikin apalah. Diberdayakanlah, diapain bikin apalah menjadi gitu. sesuatu yang punya nilai guna gitu ya. Mungkin kerja sama satu supermarket gitu kan ya. Ya, menjadi apa gitu. Bagi buat tas Atau belanja itu gitu. atau itu bisa di recycle lagi jadi bahan baku lagi untuk Bisa, apa mungkin. misalnya gitu kan. Ya. Udah targetin aja tuh, dipastiin kita mulai aja kajenting salingkungan RT atau apa. Iya, Ya. Bikin aja supaya jadi model gitu. Iya, loh, Kang. komunitas apa di RT Karang Taruna apalah gitu. Udah gitu aja. Menarik juga itu. Salah satu usul kita antar. Oke. Kita bikin lah, menarik itu. Ya. Dan ya itu kan komitmen pada lingkungan ya. Iya. Ya betul. Dari hal kecil lah. Ya. Oke. Ini menarik sekali nih. Terima kasih nih atas kedatangannya, Kang. Oh iya. Seru bincang-bincangnya, jangan kapok.
kapan-kapan nanti kita ngobrolin lagi nih hal-hal seperti ini, ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan Kang kepada ini kita penonton kita. Ya apapun lah ya, serungsep apapun, ini adalah kenyataan bagaimana para caleg itu berkampanye memproyeksikan diri di hadapan kita. Bagaimanapun juga sebenarnya itu adalah produk dari masyarakat sendiri. Makanya saya suka bilang, ya oke lah rungsep, tapi memang ya rungsepna masyarakat sih ya, yang tercermin di caleg. Kata-kata juga kadang-kadang jadi sampah, kemudian medianya jadi sampah dan seterusnya. Ya akhirnya sih memang saya menariknya, kalaulah ini sebuah tragedi, puncak dari tragedi itu kan sebenarnya komedi, Kang. Ya. Makanya tragikomedi. Iya, akhirnya ya aduh, ya lucu lah gitu. Itu menarik gitu. Oke. Bang Alof, Kang Jai. Ya, jadi kembali lagi ya, marilah kita menghimbau kepada orang-orang yang akan mewakili kita di dewan maupun yang akan memimpin kita di daerah gitu ya. Janganlah mempertontonkan bahwa kalian itu adalah sampah. Bener, keren. Oke. Ya, semua sudah terwakili. Bagi saya cukup dengan salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Oke, terima kasih semuanya. Selalu ikuti Bargama Podcast. Terima kasih. Salam 3 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.